Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari akan menyampaikan informasi perkembangan terbaru yang ada di Kota Kendari. Yang kami hormati juru bicara COVID-19 Kota Kendari Bapak Dr. Al-Ghazali, yang kami hormati pula Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Bu Jumiati SHMM, rekan-rekan media yang bergabung pada sore hari ini, serta seluruh warga masyarakat Kota Kendari yang sama berbahagia. Sesuai data-data dan informasi yang dikumpulkan oleh teman-teman dari tim Media Center, akan menyampaikan informasi perkembangan terbaru. Informasi ini nanti akan disampaikan oleh juru bicara COVID-19 Kota Kendari Bapak Dr. Al-Ghazali. Untuk itu kepada Bapak Dr. Al-Ghazali dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SHMM. Yang saya hormati Ketua Media Center Satgas Kota Kendari Bapak Heri Asak SEMSI. Yang saya cintai, saya banggakan teman-teman Media Center, alhamdulillah tetap semangat untuk menyiapkan berita yang akan dirilis setiap harinya. Yang saya hormati Bapak Ibu dan netizen yang ada di rumah serta teman-teman wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa pada hari ini Kamis 27 Agustus 2020, langsung dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali Amirullah sebagai juru bicara akan menyampaikan perkembangan rilis data COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Yang pertama, untuk kontak erat penambahan orang dalam pengawasan sebanyak 12 orang, sehingga akumulasi jumlah pemantauan sebanyak 1.691, selesai pemantauan 851, dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 840 orang. Untuk suspek sendiri, selesai perawatan 1 orang yakni Kedulahan Padaleu. Akumulasi jumlah suspek sebanyak 220 orang. Selesai pemantauan 211 orang. Proses pemantauan 9 orang dan probable 8 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi positif, hari ini terkonfirmasi penambahan kasus positif sebanyak 36 orang. Kami ulangi kembali, penambahan kasus baru positif sebanyak 36 orang. Hari ini juga terkonfirmasi selesai isolasi atau dinyatakan sembuh sebanyak 21 orang. Sehingga akumulasi jumlah konfirmasi positif sampai dengan hari ini sebanyak 544 orang. Selesai isolasi atau dinyatakan sembuh sebanyak 273 orang. Terkonfirmasi positif dalam perawatan sebanyak 261 orang. Dan kasus kematian positif akibat COVID-19 sebanyak 10 orang. Bapak Ibu warga Kota Kendari yang kami cintai, kami banggakan, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa penambahan hari ini sebanyak 36 orang mengindikasikan bahwa virus ini masih banyak yang pasti positif di antara kita yang melakukan kegiatan di sekeliling kita, yang berlalu lalang di sekeliling kita, namun tidak diketahui bahwa apakah yang bersangkutan positif atau tidak. Olehnya, mari kita sama-sama tetap meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, disiplin menggunakan masker, jangan tertular, jangan menulari, dan yang paling penting adalah tetap mengikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Al-Ghazali. Selanjutnya
kami persilakan kepada Bapak Ibu rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore, ada dari TPRD Kendari Ibu Nisrina. Selamat sore Bu, selamat bergabung. Ada Pak Hengki dari MNC Trijaya. Selamat sore juga, selamat bergabung. Ada Pak Rijal. Terus ada rekan-rekan ada Pak Fadli Aksar juga. Selamat sore rekan-rekan semua. Oke, baik, ini sudah ada pertanyaan melalui chat dari MNC Trijaya. Dok, nanti tolong dijelaskan tentang silakan. Silakan Ibu Nisrina. Ya. Silakan. Silakan Bu. Bu Nisrina silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bu, lanjut. Halo. Halo, Ibu Nisrina. Rilis oleh Satgas COVID-19 Sulawesi Tenggara yang diumumkan perkembangan kasus hari ini bedaan data lagi nih Pak, antara provinsi dan juga kota. Tadi Pak Dr. Al-Ghazali melaporkan bahwa jumlah kasus yang terkonfirmasi positif tadi itu 30 lebih Pak ya. Sementara dari 19 terkait dengan ada beberapa pelayanan publik, entah itu perbankan maupun juga dunia usaha yang terkonfirmasi karena beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mengkonfirmasi beberapa masyarakat terkait dengan masalah kasus positif COVID di perbankan ini yang masih. Nah, saya kira kalaupun juga mungkin masih beroperasi, setidaknya ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan orang yang ada di situ. Daya pertanyaan itu ada informasi lagi, happy hypoxia itu OTG yang bisa Pak. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, sementara mereka kalau jadi happy hipoksia itu kan bahaya tuh Pak. Nah, kita bisa dikatakan ini happy hipoksia ini silent killer gitu. Saya kira itu saja Pak, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kami khususnya jurnalis. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisrina. Tadi jaringannya kurang bagus, jadi kami kurang bisa menangkap secara utuh. Tetapi inti dari pertanyaannya mungkin tadi ini sudah ditanggap oleh juru bicara COVID. Nanti kalaupun kemudian masih ada yang belum, nanti bisa disampaikan melalui chat komentar mungkin Bu Nisrina. Ya. Sebelum saya persilakan ke rekan-rekan media yang lain, mungkin ditanggapi dulu Dok, karena yang dari Bu Nisrina ini cukup banyak juga ini pertanyaannya. Oke, silakan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan Bu Nisrina tadi sama juga yang dilakukan di kolom chat tadi oleh Pak Hengki dari MNC Trijaya tentang adanya pasien yang tiba-tiba meninggal di daerah Banyumas, di mana 2 orang itu kena happy hipoksia. Jadi kami ingin sampaikan bahwa hipoksia itu di mana orang yang mengalami kekurangan oksigenasi ke otak. Nah, keoksigenasi ke otak atau di paru-paru, dan biasanya orang itu gejalanya tentunya adalah sesak, kemudian berkeringat, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian hal-hal lain yang mungkin dia rasakan kurang nyaman. Akan tetapi kemudian kita tahu bahwa saturasi oksigen yang normal untuk setiap orangnya itu sekitar 95 sampai 100%.
Akan tetapi pada hipoksia ini itu di bawah saturasi 95 dan sampai 100 itu dia merasa nyaman saja. Nah, sehingga kalau dia dilakukan perawatan, ya bisa saja dia pegang HP atau dia bermain-main, tetapi tiba-tiba dia merasa agak kelainan. Tapi dokter melihatnya biasa-biasa saja karena dia mungkin dalam bahasanya kalau dikatakan happy hipoksia, dia merasa enjoy saja, tidak ada masalah. Tetapi saturasi oksigennya yang mengalami penurunan. Olehnya itu kita menganggap bahwa ini adalah semacam silent hipoksia atau silent killer, pembunuh yang tidak ditahu akibatnya, penyebabnya seperti apa, tetapi akibatnya bisa berakibat kepada kematian. Olehnya, ya mari kita sama-sama tetap mewaspadai bahwa sekarang COVID-19 ini masih terus berlanjut dan merupakan pembunuh yang kalau dikatakan bahwa happy hipoksia itu adalah salah satu yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Kemudian, jadi ini untuk menjawab Pak Hengki tadi dengan Bu Nisrin. Nah, kemudian yang kedua, tentang data. Jadi memang tadi data kami juga dapatkan, data informasi yang kami dapatkan dari provinsi, dia menyampaikan kepada kami bahwa sebanyak 41. Namun, setelah kami lakukan cross-check, ternyata ada yang double data, sehingga setelah kami lihat ternyata data yang ini kami lakukan ada sebanyak 36 orang. Itu setelah lakukan penyesuaian. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi Ibu Nisrina sampaikan, jadi di sini sebenarnya terputus-putus apa yang Bu Nisrina sampaikan, mungkin karena jaringan, tetapi kami sudah menangkap bahwa kami ingin sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu sampai dengan beberapa hari ini ada beberapa perkantoran atau perbankan yang kami, tidak apa-apa kami sebutkan saja, bahwa di awal-awal itu ada Biro Pembangunan Provinsi, kemudian Inspektorat Provinsi, kemudian Puskesmas Abeli, dan 3 hari yang lalu Puskesmas Mekar, kemudian Maksel, kemudian ada AD Swalayan, kemudian kantor DPRD Kota Kendari, kemudian Bank Mandiri dan Bank BPD. Dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa dalam hal ini Bapak Wali Kota melalui Dinas Kesehatan itu sudah menutup 2 puskesmas yang merupakan layanan kesehatan. Nah, kenapa ini ditutup? Tujuannya adalah supaya yang melakukan aktivitas di dalam puskesmas itu bisa melakukan sementara untuk lockdown, kemudian melakukan istirahat di rumah, isolasi di rumah, sehingga tidak memberikan penularan kepada orang lain. Nah, sebenarnya perlu kita tahu bahwa virus ini kalau misalnya dalam suatu tempat itu 1 kali 24 jam itu atau 2 kali 24 jam itu sudah tidak ada masalah, apalagi kalau sudah dilakukan desinfektan. Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah orangnya yang melakukan aktivitas di luar, yang mana bila yang bersangkutan adalah karir atau yang bersangkutan adalah asimptomatik dan kemudian melakukan aktivitas di luar tanpa disadari ternyata dia adalah pembawa virus yang bias dan ini bisa menulari orang lain. Oleh karenanya kami sangat salut kepada salah satu layanan jasa jualan yang ada di sini seperti Maksel dan AD Swalayan itu dia melakukan penutupan lockdown untuk di tempatnya. Di sini sudah membantu pemerintah dan ternyata setelah dilakukan penutupan didapatkan lagi beberapa anggotanya yang terkonfirmasi positif. Nah, harapan kita juga bahwa instansi yang lain yang memiliki kegiatan layanan publik atau yang bergerak di bidang jasa itu juga melakukan hal yang sama, membantu pemerintah, membantu dalam hal ini Bapak Wali Kota untuk menurunkan angka kesakitan, angka penularan COVID yang ada di Kota Kendari. Karena kalau ini yang kita lakukan, insya Allah sama-sama kita bisa menghentikan penularan COVID-19 ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya tugas untuk menghentikan atau melawan COVID-19 ini bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya tugas Bapak Wali Kota saja, bukan tugas satuan tugas saja, akan tetapi merupakan tugas kita bersama. Oleh karenanya kami kembali sampaikan kepada instansi yang kira-kira di tempatnya itu mungkin sangat berpotensi untuk memberikan penularan, mungkin bisa dilakukan penutupan sementara atau lockdown, kemudian melakukan tes and tracing kepada
anggota yang ada di dalam, baik anggota keluarga dekat maupun kerabat yang ada, apalagi karyawan yang berada di dalam institusi atau instansi di mana virus didapatkan itu. Ya, makasih Bu Nisrina. Ya, silakan Pak Fadli Aksar. Silakan Pak. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fadli Aksar dari media zonasultra.com, Pak. Langsung saja mungkin soal klaster di bank-bank di Kota Kendari kan sudah ada 2 bank yang dinyatakan ada karyawan yang terkonfirmasi positif. Sementara di 2 bank ini tidak ada penutupan sama sekali. Tadi juga saya sempat melakukan pengamatan di lapangan. 2 bank ini masih melakukan pelayanan dan tidak itu bahkan jumlah nasabahnya itu banyak membludak. Nah, apakah dari pemerintah sendiri, apakah dari gugus tugas sendiri tidak memberikan istilahnya anjuran atau desakan supaya 2 bank itu ditutup pelayanannya? Karena kalau kita berkaca pada pelayanan-pelayanan yang lain kayak pertokoan, jasa kayak pelayanan jasa, bahkan puskesmas juga itu tutup mereka. Kenapa 2 bank ini kayak seperti istimewa sekali? Kenapa pemerintah misalnya tidak menegur atau memberikan surat peringatan lah seperti itu? Karena ini sangat berbahaya sekali. Gitu Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak Fadli. Jadi pemerintah sudah menyampaikan bahwasanya misalnya di instansi itu ada terjadi penularan, sudah sekian yang tertular. Di sini diharapkan bahwa benar-benar instansi yang memberikan layanan baik jasa maupun publik itu, dan yang paling diharapkan adalah pimpinannya sini untuk memberikan kalau memang sudah dipikir bahwa di tempat itu sudah memberikan penularan yang cukup, saya kira mari kita sama-sama untuk bersama untuk memberantas penularan ini dengan cara pertama untuk tes tracing kepada semua anggota, dan kemudian untuk sama-sama sadar bahwa salah satu cara untuk menurunkan adalah dengan tidak melakukan kegiatan untuk beberapa waktu. Nah, setelah dilakukan tes tracing, ya mungkin bisa dilakukan kegiatan selanjutnya pula. Namun untuk beberapa tempat yang sebelumnya itu karena sudah lama kejadian, itu sudah dilakukan tes tracing kepada yang bersangkutan, kemudian keluarga terdekat dan beberapa kerabat, sehingga didapatkan sudah tidak ada lagi penularan di sekitar situ. Dan itu yang kita harapkan tentunya bersama. Terima kasih. Oke, baik. Boleh Pak, satu pertanyaan Pak. Ya, Rijal Pak. Oh ya, silakan. Iya, selamat sore Pak. Pak Dok, Rijal Pak dari Koran Kompas. Ya, silakan Rijal. Setelah lihat data Pak, seminggu terakhir kalau tidak salah itu Kota Kendari sudah 100 lebih kasus Pak ya, dalam seminggu terakhir ini ada terjadi lonjakan kasus. Kalau boleh umum, lonjakan ini terjadi karena apakah karena kasus yang semakin meluas, transmisi yang semakin tidak jelas? Lalu seperti apa langkahnya setelah itu Pak? Apakah ada rencana untuk dilakukan tes swab massal misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Bu Kadis sudah ngomong kalau Pemkot Kendari sebenarnya sudah mengajukan usulan untuk protokol kesehatan yang lebih ketat dengan aturan yang lebih mengikat, ya, misalnya ada sanksi dan segala macam. Sejauh ini seperti apa tindak lanjut dari draft tersebut, Pak Dok, misalnya? Halo, dan kapan akan rencananya diaplikasikan? Itu saja 2 pertanyaan. Terima kasih, Pak Dok. Iya, terima kasih Pak Rijal. Jadi pertanyaan pertama tadi, sebagaimana kita tahu bahwa dalam 1-2 minggu belakangan ini, itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk di Kota Kendari. Nah, itu terjadi pertama karena warga Kota Kendari sudah banyak yang tidak lagi mengindahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh Satgas yang ada di Kota Kendari, sehingga terjadi lonjakan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tentunya yang sudah disampaikan pemerintah dengan tetap kita melakukan protokol dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yaitu juga mungkin lagi-lagi di Kota Kendari ini jarang atau sudah tidak diindahkan lagi, sehingga terjadi
penularan yang cukup tinggi. Nah, kemudian transmisi yang terjadi ini, yang awalnya transmisi lokal itu sudah menjadi timbul klaster-klaster baru yang ada di Kota Kendari sendiri. Nah, di mana kita tahu bahwa jika tidak dihentikan dan tidak adanya kesadaran, maka akan muncul timbul klaster-klaster baru yang timbul secara sporadis seperti itu. Nah, tentunya harapan kita bersama, mari kita sama-sama tetap melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah yang merupakan protokol kesehatan untuk memutus atau menekan laju peningkatan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan beberapa minggu yang lalu tentang perwali menggunakan masker, itu sementara sudah dimasukkan ke Biro Umum dan insya Allah kita menunggu hasil rembukan dari situ, dan kalau misalnya sudah ada ditentukan, maka sanksi yang sudah dimasukkan itu akan berlaku untuk kita di Kota Kendari. Dan harapan kita tentunya bahwa satu-satunya cara untuk menekan perkembangan ini adalah mengikuti perwali itu, karena kami sebagai satuan tugas sudah menyampaikan arahan-arahan, sudah menyampaikan edukasi, sudah menyampaikan hal-hal yang sifatnya menekan laju perkembangan COVID ini, namun lagi-lagi warga Kota Kendari yang mungkin abai sehingga terjadi lonjakan. Oleh karenanya nanti kalau misal itu sudah diberlakukan untuk di Kota Kendari, maka mari kita sama-sama menghormati dan melakukan apa yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota. Terima kasih Pak Rijal. Ya, cukup ya untuk hari ini. Yang tes swab tadi, yang tes swab tadi, apakah ada rencana untuk tes swab massal di Kota Kendari untuk saat ini, Pak Dok? Terima kasih. Jadi untuk tes swab massal itu kembali lagi kita lihat bahwa tes yang dilakukan untuk Kota Kendari itu tentunya nanti pasti akan melihat jumlah yang akan dilakukan tes swab massal atau tidak, karena ini berhubungan tentu dengan pendanaan, karena tes swab itu kalau dilakukan untuk mandiri sendiri itu kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 juta. Nah, dikali berapa jumlah penduduk yang ada di Kota Kendari, tentunya akan memberikan beban biaya yang besar kepada kepada pemerintah Kota Kendari. Sehingga untuk demikian, maka yang dilakukan swab untuk sementara adalah yang terindikasi saja, kemudian kerabat keluarga yang kira-kira pernah kontak untuk sementara, seperti itu, Pak Rijal. Terima kasih. Belum ada rencana sampai sekarang ini belum ada indikasi ke sana. Nanti mungkin dilihat kalau misalnya sudah sesuai baru dilakukan hal itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu, rekan-rekan media semua. Kita berharap semoga upaya maksimal ini tentunya tidak bisa kalau kemudian hanya kami di sini dengan pemerintah Kota Kendari. Tentu partisipasi seluruh rekan-rekan termasuk media di dalamnya untuk menyampaikan informasi ini agar semua edukasi kepada warga masyarakat Kota Kendari tersampaikan. Baik Bapak Ibu, warga masyarakat Kota Kendari yang sama berbahagia, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.